Siap, siap, siap. Ayo Pak, di record dulu. Ya, Oke, siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, Thayyiban, Kasiron, Mubarakan fi, Mubarakan alaihi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyya ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Miftahul Hadi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru di Kota Demak. Puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi di SD Negeri Raji Demak. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, sebelum ke napak acara, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun pada kegiatan kali ini, yang pertama adalah mungkin nanti kita akan tampilkan profil dari Bapak Miftahul Hadi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pemaparan dari berbagi praktik baiknya mengenai pembelajaran berbasis berdiferensiasi berbasis gamifikasi di SD Negeri Raji Demak ya. Nah baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ke acara utamanya, saya mohon izin memaparkan dulu profil dari Bapak Miftahul Hadi. Baik, slide-nya sudah terlihat ya. Baik, narasumber kita ini adalah bernama Bapak Miftahul Hadi, SPD. Unit kerjanya di SD Negeri Raji 1 Demak. Jabatannya adalah guru kelas. Lalu emailnya terlampir. Pengalamannya, beliau adalah narasumber berbagi praktik baik Kemendikbudristek gelombang 3. Lalu beliau juga pernah mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 5 di Demak. Lalu setelah itu beliau juga sebagai finalis Festival Pantun Pendidikan Negeri Serumpun kategori guru di tingkat ASEAN. Adapun organisasi yang beliau ikuti meliputi FPGL PGRI Kabupaten Demak, Seksi Pengembangan Karir dan Profesi. Lalu yang keduanya ada Forum Guru Penggerak Angkatan Kelima Kabupaten Demak, Seksi Organisasi, lalu Sumber Daya Manusia dan Kemitraan dengan pihak lain. Organisasi yang ketiga adalah Relawan WIMP PMA, dan yang terakhir sebagai Relawan KBMN PGRI. Adapun karya-karya yang telah beliau luncurkan selama menjadi guru, diantaranya adalah 1, buku solo Menjaga Tradisi di Masa Pandemi, kumpulan pantun dengan berbagai tema. Yang kedua adalah buku solo Menulis Pantun Itu Indah, kumpulan pantun siswa kelas 5 SD Negeri Raji 1 Demak. Yang ketiga ada buku antologi mengenai Gurindam Kalbu ASEAN. Yang keempat adalah buku antologi Panduan Belajar Menulis Writing is My Passion. Yang kelima ada buku antologi Senandung Desember Berpantun, kurator. Lalu ada yang keenam adalah buku antologi Pantunesia Berkarakter Bangsa atau BIBA. Yang ketujuh adalah buku antologi Merdeka Berpantun Cinta Budaya Negeri. Yang kedelapan, buku antologi Roma Ramadan, antologi Pantun Bersukaria. Buku antologi Rinai Rindu Saing Guru, kumpulan puisi Padi Dusa. Yang ke-10 adalah buku antologi Belajar di Tengah Corona, kisah pembelajaran di masa pandemi. Yang ke-11 adalah buku antologi
Tamrin Dahlan 70 tahun. Yang ke-12 yang terakhir adalah buku antologi Realis Warna-Warni Kehidupan Anak. Dan moto hidup dari Bapak Miftahul Hadi sendiri adalah berkarya, berdedikasi, dan menginspirasi. Mungkin itu adalah profil dari narasumber kita hari ini, Bapak Miftahul Hadi. Baik, selanjutnya adalah kepada acara puncak yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan langsung dari narasumber berbagi praktik baik kita mengenai pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi di SD Negeri Raji 1 Demak. Kepada Bapak narasumber yang terhormat, Bapak Miftahul Hadi, SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Nova yang telah memandu dan membuka acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita dalam sharing session berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi di SD Negeri Raji 1 Demak. Sebelumnya kami buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kehadirannya pada siang hari ini untuk menghadiri acara sharing session. Acara ini kami buat sengaja karena kami akan melakukan pengimbasan tentang praktik baik yang telah kami lakukan, yaitu sebagai narasumber berbagi praktik baik dari program Kemendikbudristek gelombang 3 pada tahun 2023 ini. Bapak Ibu, ini acaranya santai saja, tidak usah sepaneng, tidak usah sambil sambil makan, sambil nyemil-nyemil, silahkan ya apa. Nanti kita belajar bersama, kita sharing bersama, terus kemudian apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, apa yang menjadi unek-unek Bapak Ibu, silahkan dituangkan, kita nanti berdiskusi bersama. Kegiatan pagi hari ini kami beri judul yaitu sharing session berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi di SD Negeri Raji 1 Demak. Sebelumnya pasti Bapak Ibu bertanya, apa atau itu pembelajaran berdiferensiasi? Kan sekarang ini ya Pak Nova ya, sekarang di IKM sekarang ini kan didengungkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Betul sekali Pak Adi. Ya, apa belajar itu berdiferensiasi. pembelajaran berdiferensiasi? Yuk mari kita diskusi bersama-sama. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Alhamdulillah. Sudah. Nah, berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi di SD Negeri 1 Demak. Nah, ini biodata saya tadi sudah dibacakan Pak Nova sekilas di awal tadi tentang profil saya, yaitu nama Miftahul Hadi. Saat ini saya dan Pak Nova kebetulan sebagai narasumber berbagi praktik baik program dari Kemendikbudristek gelombang 3. Saya bertugas di SD Negeri Raji 1 Demak sebagai guru kelas 5. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin nanti sharing lebih lanjut bisa menghubungi saya di nomor WA ini atau di alamat email ini. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Jika Bapak Ibu adalah seorang dokter, apa
yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap pasien? Apakah Bapak Ibu akan memberikan satu jenis obat pada seluruh pasien? Ayo, silakan dijawab. Raise hand dulu mungkin. Bu Eni, silakan. Ingin Tidak, menyampaikan pendapat. Pak. Ya, silakan. Tidak. Biasanya dokter itu memberikan obat kepada pasien sesuai dengan keluhan penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Seperti itu, Oke, Pak. ya, dari Bu Eni, seorang dokter akan memberikan obat berdasarkan penyakit yang diderita pasien gitu, Bu ya. Ya, Pak. Betul sekali. Monggo yang lain, silakan jika ingin berpendapat. Jika Bapak Ibu seorang dokter, apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap pasien tersebut? Apakah Bapak Ibu akan memberikan satu jenis obat saja kepada seluruh pasien? Penyakitnya mungkin yang satu penyakitnya A, yang ini B. Apakah akan memberikan obat yang sama? Monggo silahkan jika ingin berpendapat, Bu Muawanah atau yang lain, silahkan. Oh, rupanya malu-malu semua ini Pak pesertanya, Pak. Ya, ya guru juga saya ibaratkan seperti dokter. Guru itu juga memiliki pasien. Pasiennya adalah murid, murid Bapak Ibu. Nah, setiap murid itu juga memiliki keluhan yang sama seperti pasien dokter itu ya. Mereka memiliki penyakit, mereka memiliki gejala yang berbeda. Mungkin yang si A mungkin gejalanya tidak bisa menulis, ya, menulisnya lama sekali. Terus yang B mungkin berhitungnya itu sulit. Terus yang C mungkin suka ramai di kelas, mengganggu temannya. Itu berbagai macam penyakit. Nah, apakah Bapak Ibu akan memberikan perlakuan yang sama, memberikan obat yang sama kepada setiap peserta didik tersebut yang memiliki perbedaan gejala atau keluhan itu? Pastinya kan kita sebagai guru akan memberikan obat, memberikan perlakuan yang berbeda. Mungkin yang tidak bisa menulis, yang menulisnya lama, mungkin kita dampingi setiap jam istirahat atau setelah jam pulang sekolah, kita beri tambahan jam, tambahan waktu untuk kita dampingi belajar menulis. Mungkin yang tidak bisa berhitung, penjumlahan perkalian juga sama, kita beri tambahan jam, mereka kita kasih materi tambahan seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu cara kita sebagai guru untuk memberikan tambahan, memberikan tadi treatment yang berbeda kepada tiap-tiap keluhan peserta didik seperti itu. Nah, apa toh pengertian pembelajaran berdiferensiasi? Seperti ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi kebutuhan apa yang diinginkan murid, kita fasilitasi. Mungkin tadi yang menulisnya lama, tidak bisa menulis, kita berikan media yang menarik, misalnya kartu kata, kartu kalimat, seperti itu. Atau yang sulit untuk berhitung, penjumlahan perkalian. Oh, kita berikan benda-benda konkret supaya mereka paham. Atau yang suka mengganggu temannya, oh kita tampilkan kegiatan pembelajaran yang menarik mereka supaya mereka tidak ramai sendiri, tidak mengganggu temannya. Misal di apa itu dilihatkan video atau yang lain. Tuh, ya. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Nah, saya ibaratkan tadi dokter. Dokter itu memiliki pasien, penyakitnya berbeda. Nah, tidak bisa yang si A memiliki penyakit misalnya jantung, yang B penyakitnya paru-paru, yang C penyakit apa? Diberi obat yang sama, tidak bisa sembuh, ya. Malah tambah parah mungkin penyakitnya. Nah, mengapa seorang guru itu harus
melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada lima common sense ini. Ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Seperti apa, Bapak Ibu? Ya. Misal, Bapak Ibu ingin pergi ke Semarang dari Demak. Sudah jelas tujuannya di Demak. Nah, pasti kan setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda untuk sampai ke Semarang dari Demak. Mungkin ada yang lewat jalur Pantura, jalur nasional, itu satu misal. Terus yang kedua, mungkin ada yang lewat jalan tol. Terus yang ketiga, mungkin ada yang lewat jalur alternatif. Nah, itu ada beberapa kemungkinan yang bisa dicapai oleh seorang murid. Tapi tujuannya jelas, ya. Tujuannya jelas, guru menyampaikan tujuan. Anak-anak, yuk coba kita semuanya pergi ke Semarang. Itu, ya. Silahkan anak-anak dari Demak ke Semarang. Terus bagaimana cara yang dilakukan kalian agar sampai ke Semarang? Sama seorang guru untuk menyampaikan pembelajaran agar tujuan tercapai itu harus dengan berbagai cara. Si A yang memiliki kemampuan yang cepat untuk beradaptasi dengan guru mungkin berbeda dengan si B yang lambat dalam belajar. Nah, kita fasilitasi seperti itu. Terus yang kedua adalah merespon kebutuhan belajar murid. Merespon kebutuhan belajar murid. Nah, bentar, ya. Nah, coba pikirkan satu kondisi saat Anda mengajar. Perbedaan kebutuhan belajar murid seperti apa saja yang Anda lihat. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sebelum melakukan pembelajaran bertanya terlebih dahulu kepada murid Bapak Ibu mungkin? Anak-anak kita hari ini akan belajar tentang sistem pernapasan, mungkin, ya. Coba anak-anak, kalian ingin pembelajaran yang seperti apa? Nah, apakah Bapak Ibu sudah menawarkan kepada murid-murid peserta didik Bapak Ibu untuk mereka ingin belajar yang seperti apa? Bu Eni, halo? Apakah Ibu pernah menawarkan kepada murid Ibu ingin pembelajaran yang seperti apa? Kadang-kadang Pak, soalnya di sini saya mengajar kelas 1 itu banyak sekali karakteristiknya. Salah satunya juga ada anak yang berkebutuhan khusus karena di daerah kami tidak ada sekolah inklusi, jadinya harus menerima setiap murid. Jadinya juga kadang saya keteter Pak, banyak sekali. Terus ada yang pindahan murid belum pernah sekolah tapi umurnya sudah terlalu tinggi, 8 atau 9 tahun langsung masuk SD, megang pensil aja nggak bisa gitu. Itu juga termasuk diferensiasi ya Bu ya. Bu ini mungkin bisa memberikan perlakuan-perlakuan yang berbeda dengan murid yang lain pada murid tersebut ya. Itu juga termasuk diferensiasi maksudnya. Iya. Itu Bu otomatis ini, ya. Gimana Bu? Otomatis memberikan perlakuan yang berbeda sesuai kebutuhan murid yang saya hadapi. Iya benar. Ada membagi waktu sesuai dengan itu kebutuhan tiap-tiap murid. Iya. Seperti itu. Nah, apakah Ibu pernah menawarkan kepada murid tersebut ingin pembelajaran yang seperti apa? Pernah. Inginnya kadang belajar sambil bermain Bu, atau bermain dulu nanti belajarnya itu sambil kita bermain, istirahat bermain sambil belajar Pak, mintanya seperti itu. Nah, gitu, siap-siap. Itu pengalaman Bu ini yang di kelas rendah ya? Iya, di kelas 1 Pak. Sekarang kelas 1 Pak saya. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain, yang kelas tinggi coba. Saya ingin mendengar pengalaman Bapak Ibu ketika akan memulai pembelajaran. Bu Ega, Bu Fitri, Bu Lui, mungkin punya pengalaman yang lain. Bu Intan, Bu Muawanah. Pada malu-malu ini Pak pesertanya Pak. Nah, coba Bapak Ibu suatu saat Bapak Ibu tawarkan kepada murid-murid di kelas Pak Bu.
sebelum memulai pembelajaran kita tawarkan, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang materi puisi. Nah, coba misalnya ya, materi puisi. Anak-anak ingin pembelajaran yang seperti apa? Ada materi puisi. Mungkin ada anak yang, aku ingin pembelajaran Bu Guru tampil di kelas, mungkin langsung membacakan puisi, atau coba Pak Bu diputarkan contoh pembacaan puisi. Nah, itu bisa. Nah, itu dari situ anak-anak mereka akan apa ya? Minat belajarnya itu akan kita ketahui, oh ternyata si A ini minatnya pembelajaran dengan melihat video, misal. Oh, si B mungkin pembelajarannya ingin praktek langsung, melihat praktek langsung yang dilakukan oleh gurunya, kemudian murid tersebut akan meniru seperti itu ya. Nah, tadi ada 3 ya. Kebutuhan belajar murid itu ada 3. Yang pertama adalah kesiapan murid atau readiness, yang kedua minat, dan yang terakhir adalah profil belajar murid atau learning profile. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kesiapan. Kesiapan di sini bukan seperti ini. Misal kita datang pukul 7 terus murid sudah duduk rapi, ya itu juga termasuk kesiapan belajar. Tapi kesiapan di sini yang dimaksud adalah pengetahuan awal atau kemampuan awal seorang murid untuk mengikuti materi pembelajaran selanjutnya. Nah, kesiapan ini bisa kita lihat dengan berbagai cara, Bapak Ibu. Misalnya yang pertama dengan kita melihat keseharian anak tersebut, murid tersebut. Apakah si anak ini selalu menyimak materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, atau mungkin yang kedua dengan kita memberikan asesmen awal atau penilaian awal terlebih dahulu ya. Seperti tadi yang pertama yang saya contohkan tadi, misal kita bertanya kepada seorang murid, anak-anak kita hari ini akan belajar tentang puisi. Nah, di situ tampak terlihat mungkin anak yang antusias atau tidak, itu juga termasuk kesiapan belajar. Terus yang kedua adalah minat. Nah, minat ini tadi masuk juga yang saya contohkan. Misal ada anak yang inginnya belajar sambil menyimak video, atau seorang murid yang belajar melihat contoh yang diberikan oleh gurunya, kemudian mereka meniru. Mungkin ada juga yang tidak usah dikasih contoh Pak, saya nanti cari sendiri referensi di YouTube atau di mana. Itu juga termasuk minat. Ya. Terus yang ketiga adalah profil belajar murid atau learning profile. Ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah budaya, yang ketiga belajar, dan yang keempat adalah multiple intelligence. Nah, bagaimana Bapak Ibu cara menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi? Ini, bentar. Nah, ini lingkungan yang mengundang untuk belajar. Ada beberapa strategi ya Pak Ibu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 strategi. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah produk. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konten. Konten di sini adalah muatan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan, yaitu materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh murid berdasarkan kurikulum. Membedakan pengorganisasian, membedakan format penyampaian. Nah, diferensiasi konten dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beragam format. Misalnya kita menyiapkan buku, poster, video, audio. Nah, dengan berbagai media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, ini mungkin akan menarik minat belajar siswa, Bapak Ibu. Ya. Ketika siswa itu tertarik, ketika murid tertarik,
untuk mengikuti pembelajaran dengan berbagai macam media yang kita gunakan, maka tidak menutup kemungkinan tujuan pembelajaran yang kita harapkan itu pasti akan tercapai. Terus yang kedua, memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca kepada siswa yang memang masih mengalami kesulitan memahami konsep. Kadang kita mungkin sebagai guru kelas tinggi atau guru SMP, guru SMA, kalau guru SMP, SMA itu murid SMP, SMA itu mereka sudah bisa membedakan ya. Kebanyakan kalau kita guru SD kelas tinggi, misal materi bahasa Indonesia atau materi tentang bacaan, kita memberikan teks-teks yang banyak tulisannya tapi tidak ada gambar. Bu Eni kalau suruh membaca teks yang tidak ada gambarnya, kira-kira gimana Bu Eni? Halo Bu Eni. Pak, bisa diulang Pak. Kalau Bu Eni suruh membaca teks, suruh membaca bacaan, isinya tulisan saja, tidak ada gambarnya, bagaimana Bu? Kira-kira? Sangat sulit Pak. Nah, sama. Kalau kita sebagai guru itu sulit untuk memahami isi bacaan yang tidak ada gambarnya, ya, makanya jangan memaksa murid. Ayo dibaca, dipahami. Gurunya saja tidak paham, kok nyuruh muridnya itu. Ya. Jadi ketika kita memberikan materi, memberikan konten kepada murid kita ukur dulu kemampuan kita. Oh, kita bisa apa tidak? Ya, bisa apa tidak? Jangan memaksa murid. Ayo dibaca, menyuruh membaca, tapi gurunya tidak bisa memahami bacaan. Itu makanya jangan memberikan teks yang terlalu sulit dipahami, apalagi tidak ada gambarnya, tulisan saja itu akan menyulitkan siswa. Terus yang selanjutnya adalah memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami. Nah, ini bisa kita lakukan dengan memberikan peta konsep atau mind map. Nah, dengan mind map, murid akan lebih memahami, Bapak Ibu, materi misalnya puisi, kita pecah-pecah bagian-bagian materi tersebut. Mungkin pengertian puisi terlebih dahulu, terus bagaimana cara membuat puisi, itu kita pecah beberapa bagian-bagian kecil, sub-sub bagian agar murid lebih memahami. Jangan langsung diberikan secara garis besar, itu murid akan sulit memahami materi yang kita berikan. Terus yang keempat adalah membuat kosakata kunci dan definisinya, dan terakhir memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Nah, ini strategi diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi pada konten. Selanjutnya strategi pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, ini adalah kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami, atau memahami konten. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan berbagai cara, Bapak Ibu. Yang pertama adalah memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Misalnya, siswa yang sangat mampu dapat bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu. Murid yang cukup mampu dapat bekerja dengan berikan contoh dan dapat pula melanjutkan bekerja mandiri. Gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, dalam kegiatan yang standar proses ini, kita tidak bisa menyamaratakan seluruh murid kita. Misal, anak-anak silahkan kalian bekerja dalam kelompok, didiskusikan tentang puisi ini, silahkan diparafrase, misal. Nah, kita tidak bisa menyamaratakan mungkin si A, si B, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Silakan dikerjakan terus kita tinggal. Tidak. Nah, dalam diferensiasi proses ini kita pantau, kita dampingi tiap-tiap kelompok, kita tanyakan bagaimana kesulitan yang mereka hadapi, terus bagaimana kemajuan dari diskusi kelompok tersebut, ya. Kita pantau, kita berikan pendampingan. Terus yang selanjutnya adalah membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konten dengan cara yang baru atau lebih terbimbing bagi murid yang mengalami kesulitan. Nah, ini yang kasus yang dialami Bu Heni tadi, Bu. Misal ada anak yang membutuhkan perlakuan khusus. Nah,
Ini jangan sampai ada anak lain yang apa itu, yang merasa disisihkan. Oh, si A itu didampingi bu guru terus, sementara saya tidak. Nah, coba berikan pengertian. Nah, mungkin yang sudah bisa dikelompokkan menjadi kelompok yang sudah bisa, Bu. Berikan tambahan materi yang satu tingkat di atasnya. Sedangkan yang anak yang anak yang membutuhkan bimbingan tadi, kita berikan tambahan pelajaran di luar jam atau pada saat jam istirahat. Tuh. Terus cara yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih apakah ia ingin membaca materi secara individu atau secara kelompok. Kembali lagi yang tadi minat anak, minat murid tadi ditanyakan. Ingin belajar materi puisi seperti apa anak-anak? Oh, mungkin ada yang ingin menyaksikan video. Mungkin ada yang ingin dicontohkan oleh gurunya secara langsung. Mungkin ada yang saya bisa belajar sendiri, Pak. Saya mencari referensi di YouTube, mungkin seperti itu ya. Kita beri kesempatan untuk murid untuk memilih. Terus selanjutnya memberikan pilihan berdasarkan minat. Misal saat pelajaran sejarah, murid diminta untuk menceritakan sosok pahlawan, murid bebas menentukan pahlawan yang ingin mereka eksplorasi, dan terakhir memberikan pilihan murid untuk mau bekerja sambil berdiri atau duduk. Nah, ini yang sering Bapak Ibu alami di kelas. Mungkin tempat duduk itu juga setiap minggu atau setiap hari kita ubah agar mereka tidak bosan, agar pandangan anak itu tidak fokus di satu titik, Bapak Ibu ya. Kalau pengalaman saya di kelas saya itu setiap hari Senin itu tempat duduk saya rolling agar mereka mengenali dan memahami teman. Jadi kita set supaya satu tempat duduk ada 2 orang, yaitu satu murid putra dan satu murid putri, agar mereka memiliki kesempatan untuk saling mengenali karakter pribadi teman-temannya, seperti itu. Terus yang ketiga adalah produk. Nah, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Itu membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Diferensiasi produk ini dapat dilakukan dengan cara, misal, murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi yang cukup mahir, dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, dan bagi peserta yang sangat mahir dapat membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan pembelajaran misalnya tadi diskusi kelompok, coba Bapak Ibu berikan kebebasan kepada murid untuk menghasilkan suatu produk yang berbeda. Nah, nanti ditampilkan. Kalau Bapak Ibu, misal kalau saya biasanya kalau diskusi kelompok ya, setelah diskusi anak-anak maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Coba suatu saat kita kembangkan, kita inovasi, misal ya dibuat vlog atau dibuat apa video, diunggah di TikTok atau di apa. Mungkin anak lebih tertarik, lebih akan percaya diri. Pernah saya mempraktekkan ketika murid saya beri tugas untuk mengunjungi suatu industri, home industri yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, di luar dugaan saya, ternyata mereka itu memiliki kreativitas untuk membuat hasil laporan. Nah, di kelas anak ini pendiam, tapi ketika saya beri kesempatan untuk membuat tugas dalam bentuk vlog ini tadi, ternyata di luar dugaan saya, ini anak ini mungkin sering membuat vlog di TikTok atau di mana ini. Saya juga heran. Terus kemudian esoknya saya tanya, kamu di kelas pendiam, tapi ketika diberi tugas untuk membuat laporan, kok ternyata lancar, ngomongnya lancar, kemudian kayak apa ya, YouTuber itu ngomongnya.
Ada di channel YouTube saya itu ada. Saya unggah hasilnya. Terus memberikan murid pilihan mode untuk menunjukkan pemahaman lewat tulisan, lewat diagram, demonstrasi, gambar. Nah, gunakan berbagai media, berbagai fasilitas mungkin saat membuat gambar. Kalau selama ini mungkin kita suruh gambar anak, yuk digambar di kertas, di buku gambar, kemudian nanti dikumpulkan. Suatu saat juga pernah saya memberikan kesempatan kepada anak beberapa hari lalu, saya suruh membuat poster tentang tanggal 1 kemarin dari lahir Pancasila. Saya arahkan untuk menggunakan Canva membuat poster seperti itu. Dan hasilnya pun bagus-bagus itu. Jadi ketika anak diberi kesempatan untuk memilih apa yang mereka anggap nyaman, mereka anggap oh saya bisa, ternyata hasilnya di luar dugaan kita. Nah, terus selanjutnya adalah manajemen kelas yang efektif. Nah, ini gambar murid saya ketika mereka bosan, jenuh pembelajaran. Wah, Pak Guru setiap hari ngomong terus. Nah, mereka jenuh. Kita juga kadang jenuh kalau kita mengikuti sebuah acara kok narasumbernya ngomong terus pasti peserta jenuh. Sama ketika kita mengajar di depan kelas, ketika kita ngobrol, ceramah, terus murid juga akan mengalami kejenuhan. Mungkin kita bisa selingi dengan kegiatan yang lain, dengan menggunakan ice breaking, supaya murid kembali antusias mengikuti pembelajaran. Terus setelah itu ada juga penilaian berkelanjutan. Praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi itu erat kaitannya dengan asesmen, Bapak Ibu, ya. Asesmen itu apa? Asesmen itu penilaian. Nah, sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa mengetahui minat, kemampuan, profil murid kita itu dengan cara kita memberikan penilaian di awal atau asesmen awal. Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Nah, dalam praktik baik yang sudah saya lakukan tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi. Apa itu, Bapak Ibu, gamifikasi? Gamifikasi merupakan sebuah strategi atau konsep yang menggunakan mekanika berbasis permainan, di mana merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menggunakan elemen-elemen di dalam game. Strategi gamifikasi dibuat untuk menarik minat atau ketertarikan suatu kelompok tertentu. Gamifikasi memiliki fungsi sebagai penggugah motivasi seseorang untuk bereaksi, mempromosikan sebuah materi hingga menyelesaikan masalah. Kalau di sini gamifikasi itu berhubungan erat dengan dunia digital, Bapak Ibu. Mungkin kalau kelas rendah ya Bu Heni tadi, Bu Heni sudah pernah melaksanakan pembelajaran menerapkan permainan, Bu, yang erat kaitannya dengan TIK tadi. Halo Bu Heni. Kadang-kadang, Pak. Contohnya apa, Bu? Memakai apa? Bapak Ibu yang lain yang sudah menerapkan pembelajaran mungkin dengan permainan. Halo. Malu-malu semua ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran menggunakan misalnya kuisis atau word wall seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan pembelajaran berbasis gamifikasi, ya, supaya anak lebih tertarik. Dan kemarin sudah saya terapkan, itu anak itu sangat antusias, dan setelah pembelajaran selesai, itu anak seperti ini, Pak, besok lagi Pak ya, besok buatkan teka-teki lagi Pak ya. Nah, jadi
belajar itu tidak melulu membaca terus apa. Nah, kita bisa padukan dengan game, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sudah saya terapkan kemarin. Ini pakai aplikasi Wordwall, saya pilih yang TTS, teka-teki, silang. Ini anak mencoba menjawab, mereka lebih tertarik. Nah, sebelumnya pemahaman materi, kita buat permainan ini yang bukan berbasis aplikasi, ini langsung gerak, anak bergerak, supaya mereka lebih leluasa, lebih bebas. Ini bowling, ya. Jadi soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan saya taruh dalam botol ini, anak yang melempar bola dan mengenai botol ini, mereka akan mendapatkan soal untuk dipecahkan, seperti itu. Jadi mereka belajar tidak hanya duduk, mereka berdiri, berlari, mengambil bola, menyusun botol kembali, kemudian melempar lagi, seperti itu. Anak lebih lebih suka, lebih senang, kemudian badan bergerak semua, seperti itu. Bentar. Untuk pemaparan materi sampai di sini dulu Pak Nova. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Nova. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, baik dari bagaimana cara mendiagnosisnya, lalu karakter dan kebutuhan karakteristik murid, baik dari secara kesiapan belajar, minat, dan apalagi tadi satu lagi tuh kesiapan, minat, dan gaya ya, gaya belajarnya Profil ya. bagaimana, lalu setelah itu kan tadi juga ada penerapan khusus nih selain strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu baik secara satu mungkin asesmennya ya, lalu setelah itu cara prosesnya, lalu diferensiasi secara produknya. Tapi di sini yang paling membedakan di antara yang lainnya ini sangat inovasi yang dibuat oleh Bapak Miftahul Hadi ini adalah berbasis gamifikasi di mana pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi sangat lebih menarik dan lebih menyenangkan kepada peserta didik. Dan ini salah satu yang menurut saya adalah karya yang sangat luar biasa ya, yang nggak pernah dibuat mungkin oleh guru-guru yang lain dengan proses bergamifikasi seperti ini dengan menggunakan web. Mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait proses pembelajaran berdiferensiasinya, atau enggak mungkin apa saja sih yang aplikasi yang digunakan, atau misalkan ada aplikasi ataupun mungkin dengan cara tradisional juga mungkin bagaimana. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kami buka pertanyaannya 3 pertanyaan terlebih dahulu ya Pak Hadi, sebelum kita memulai lagi ke yang selanjutnya mungkin. Silakan pembahasan selanjutnya. Mangga Bapak Ibu, silakan. Atau Bapak Ibu sudah paham semua ini Pak? Sudah paham semua, sudah praktek semua mungkin. Ayo silakan Bapak Mungkin Ibu. iya, karena iya sih. Memang tadi sudah memang sangat jelas kalau yang saya perhatikan ya gitu, dari bagaimana cara Bapak mendiagnostik anak terlebih dahulu ya, baik dari secara pra-assessment-nya itu gaya belajar, lalu setelah itu readiness-nya ya, kesiapannya, lalu dalam prosesnya pun juga yang saya perhatikan ini Bapak memetakan kebutuhan anak ya, ada yang readiness-nya tinggi, lalu middle mungkin, dan low juga ya, yang rendah kayak gitu. Mangga, alhamdulillah ini ada dari Ibu Lulu Ilmaknun. Mangga Ibu Lulu, pertanyaannya silakan diajukan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Miftahul Hadi. Silakan. Tidak ada suaranya. Silakan. Silakan Bu Luil. Atau hanya dari tangan aja. Oh, ayo silakan. Maaf Bapak, saya akan menanyakan tentang cara penerapan untuk kelas saya sendiri ketika murid-murid saya itu ribut sendiri Pak, ketika ditinggal cuma 5 menit atau ya sekedar ke belakang begitu. Menurut Bapak bagaimana untuk kelas saya biar pembelajaran berdiferensinya begitu
ini. Terima kasih Bapak. Baik ya. Ya, terima kasih banyak Bu Lulu Wabarakatuh. Ilmu Maknun ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin lebih kepada pengelolaan nih Bapak Mif nih. Kalau menurut saya ya, ini bagaimana nih caranya agar kondusif, lalu memproses mungkin nih kepada anak yang misalkan satu senangnya bermain gitu, atau enggak ya mungkin ini tipenya gayanya ini ekstrovert ya dan kinestetik mungkin ya kalau misalnya yang banyak seperti ini. Ya, mungkin Pak Mif silahkan boleh langsung dijawab mungkin untuk Ya, pertanyaan dari terima Bu kasih. Il Maknun ini. Ya, terima kasih Pak Nova. Nah, terima kasih pertanyaan dari Bu Luluil Maknun. Bagaimana cara penerapan tadi pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang suka ribut sendiri? Ini sebelumnya saya tanya ini, Bu. Ini ributnya karena apa, Bu? Tidak mungkin mereka ribut sendiri, pasti kan ada permasalahannya. Halo, Bu Lui. Ya, misalnya begini Pak, ada mainan gitu, kan dalam kelas saya itu banyak sekali alat-alat peraga gitu, misalnya alat peraganya buat mainan sama anak-anak begitu Pak. Nah, ini pas sekali, Bu. Mungkin Ibu bisa tadi sebelum pembelajaran dimulai, kita tanya minat belajar anak itu pembelajaran yang seperti apa. Misal materi, Bu Lui kelas berapa ini, mohon maaf? Kelas 4 Pak. Kelas 4. Kelas 4 misal Ya, pelajaran apa, materi apa coba? misalnya nih, Hmm. paling nggak begitu suka kan anak-anak tentang matematika nih. Ya. Hmm. Terus ditinggal ke belakang aja gitu. Padahal tadinya kan udah kesepakatan ini mau Ya. pakai LCD atau mau ada musik atau mau pakai alat peraga. Tapi ternyata mereka gabung-gabung sendiri. Misalnya yang suka musik, kita musiknya. Yang suka di LCD pada gambar-gambar aja. Terus yang punya alat peraga diutak-atik sampai akhirnya rusak begitu, Pak. Materinya apa, Bu? Matematika materi apa misalnya? Kemarin mah tentang ini Pak, tentang pembagian. Hmm. Pembagian. Itu ya. Mungkin Ya. materi-materi bilangan itu Bu ya, mungkin tentang penjumlahan, perkalian, pembagian. Mungkin Ibu bisa terapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan metode etnomatematika, Bu. Sudah pernah belum, Bu? Bagaimana caranya Pak? Kita tanya dulu kalau etnomatematika hampir sama gamifikasi, tapi ini lebih ke manualnya, Bu, tentang permainan. Tentang permainan misal tentang mencari luas dan keliling bangun ini, Bu ya. Nah, kita ajak saja mereka bermain apa itu engklek atau sundamanda itu, Bu. Nah, dari permainan itu kita arahkan anak untuk mencari bilangan tadi tentang luas atau keliling dari lantai yang mereka gunakan. Nah, ini anak kita kelompokkan, bisa misal ya anak yang tadi yang memiliki kepribadian yang mungkin ekstra energinya, kita kelompokkan sendiri mereka. Misal bangunnya lebih besar, bangun datar yang digunakan. Mungkin anak-anak yang pemalu kita 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 gabungkan menjadi anak-anak yang pemalu, terus kasih bangun yang sederhana saja, seperti itu. Kalau Bu tadi pengalamannya itu ya ditinggal sebentar ya. Iya. Iya, Pak. Ya, buat aja kesepakatan kelasnya, Bu, itu tadi. Kita kembalikan, kita terapkan PSE juga bisa, Bu, ini. Iya. Terima kasih, Bapak. Ya, semoga bermanfaat, Bu, ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Luluil Maknun. Selanjutnya mungkin pertanyaan kedua, apakah ada pertanyaan kembali terkait seputar pembelajaran berdiferensiasi?
Kalau pembelajaran berdiferensiasi tadi yang saya tangkap dengan seperti itu bisa ada dengan dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional mungkin ya Pak Mif Bisa, ya. bisa Pak. Bisa Sangat bisa ya. ini. Untuk Sangat untuk bisa sekali mengembalikan itu. ya mengembalikan ke Mm-mm. komitmen awal gitu. Iya, itu bisa kita kolabkan dengan maksudnya itu bisa multimoda itu ya. Ada budaya Ya, positifnya, ada pembelajaran sosial emosionalnya juga ya. Yang saya perhatikan memang keyakinan kelas itu penting gitu ya supaya nanti eh, dibuat komitmen, buat kontrol dulu supaya anak itu sudah ada tertanam gitu. Oh, kontrol kita itu ini ya betul sekali Pak tidak ya. boleh ya gitu ya. Agar mereka Baik Bapak Ibu, anak-anak tidak ya melenceng gitu. betul sekali kayak gitu. Di mana sudah melenceng tinggal ditanya kenapa demikian kayak gitu ya maksudnya tuh kira-kira apa keyakinan kita ya stabilkan identitas dulu lalu kasih penguatan mungkin. Baik Bu Lulu mangga ada lagi terkait dengan pertanyaan. Di sini ada banyak sekali ya rekan-rekan kita ini dari audiens ada Bu Ars Rifa, ada Bu Yulia, Bu Rizky Amelia, Bu Esti. Mungkin sedang ini Pak mencari pertanyaan mungkin ya yang ini yang kira-kira biasanya seperti itu Pak. Kalau memang kalau misalkan kita menyimak webinar itu kita sudah paham semuanya kira-kira apa yang belum di ini ya gitu. Yang belum saya tahu gitu. Kalau misalkan mencari yang belum saya tahu tuh kadang-kadang masih mudah tapi kalau misalkan mencari nih yang kira-kira ini untuk dikembangin lagi gitu untuk sayanya gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Apa tuh eh, kalau untuk di kegiatan webinar tuh memang barangkali Bapak Ibu apakah ada pertanyaan kembali? Masih ini mungkin Bapak Ibunya. Atau saya lanjut Pak untuk apa ya? Lanjut saja dulu Pak, ya supaya nanti lebih ini lagi ya, lebih Ya, lengkap lagi. saya Silakan akan Pak eh, lanjutkan. membagikan cerita cerita praktik baik saya Pak kemarin yang sudah saya lakukan. Izin share screen Bapak Ibu. Bentar. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan selanjutnya yaitu saya akan membagikan cerita praktik baik saya karena kemarin pada saat seleksi narasumber berbagi praktik baik program dari Kemendikbudristek ini setiap peserta itu diminta untuk membuat dua produk. Yang pertama adalah cerita praktik baik, kemudian yang kedua adalah video praktik baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan cerita praktik baik, yaitu topik pembelajaran berdiferensiasi, subtopiknya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Judulnya sendiri yaitu pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi pada murid kelas 5 di SD Negeri 1 Demak. Nah, dalam membuat video ataupun membuat cerita praktik baik atau apapun jenisnya ketika kita menjawab soal atau apa itu kita dibekali membuat cerita tersebut dengan pola STAR yaitu STAR situasi, tindakan, aksi dan refleksi. Nah, saya akan mencoba membagikan situasi. Situasi setiap anak adalah unik, mereka memiliki minat, gaya belajar serta karakteristik yang berbeda. Guru harus mampu menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, di mana seorang guru harus dapat mengakomodasi kebutuhan murid berdasarkan tadi perbedaan minat, karakteristik. Mohon maaf Pak Mif, ini Ya. slide-nya ini ya WhatsApp. Slide-nya WhatsApp bukan Oh, slide bentar, Canva bentar, sepertinya. bentar. Ya, mohon maaf. Oh, WhatsApp Pak ya. Padahal sudah saya buka Pak. Tuh. Ya. Tadi ke share-nya WhatsApp, mohon maaf. Saya kira tuh memang Bapak mau ngambil data di WhatsApp, makanya saya ini dulu. Tapi kalau saya perhatikan kayaknya ini enggak ini. Sudah terlihat Nah, Pak. ini siap.
Ini Oh, betul ya. artikelnya. Sudah terlihat, alhamdulillah. Oke. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Cerita praktik baik dengan topik pembelajaran diferensiasi, subtopiknya pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Lalu judulnya yaitu pembelajaran diferensiasi berbasis gamifikasi pada murid kelas 5 SD Negeri Raja 1 Demak. Saya ulangi lagi, dalam menjawab pertanyaan, membuat video praktik, membuat cerita praktik baik, itu kita diminta untuk menerapkan pola STAR atau STAR tadi, S-nya situasi, T-nya tindakan, A-nya aksi, dan R-nya refleksi. Setiap anak adalah unik, mereka memiliki minat, gaya belajar, serta karakteristik yang berbeda. Guru harus mampu menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di mana seorang guru harus dapat mengakomodasi kebutuhan murid berdasarkan perbedaan minat, karakteristik, serta gaya belajar mereka. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 1 Demak selama ini belum optimal. Kegiatan pembelajaran bersifat monoton, guru hanya menggunakan metode ceramah dan kurang berinovasi dalam menyampaikan materi. Murid tidak memiliki kesempatan untuk berpendapat, berekspresi, sehingga menyebabkan belum terpenuhi kebutuhan mereka berdasarkan perbedaan karakter masing-masing. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, murid cenderung bosan, bahkan kurang antusias mengikuti pembelajaran di kelas. Minat dan motivasi belajar murid menjadi berkurang, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan belum tercapai secara optimal. Nah, itu situasi yang saya alami, Bapak Ibu. Terus kemudian tantangannya, dunia anak-anak identik dengan bermain. Murid tidak bisa dipaksa untuk duduk diam, mendengarkan, serta menuruti semua perintah kita. Murid membutuhkan ruang untuk bergerak, berekspresi, serta mengeluarkan semua potensi yang dimiliki. Dengan mengetahui hal tersebut, seharusnya guru harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang mampu mengakomodir minat, karakteristik, serta gaya belajar murid. Berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka, guru dapat menyajikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi. Langkah awal pembelajaran berdiferensiasi yaitu guru memetakan murid berdasarkan minatnya, karakteristik, serta gaya belajar. Kemudian, guru memberikan materi, konten, serta kegiatan atau proses sesuai dengan perbedaan yang dimiliki murid. Diharapkan nantinya juga terdapat hasil atau produk yang beragam dari murid. Agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna, maka dipadukan dengan permainan atau gamifikasi. Permainan yang disisipkan dalam kegiatan pembelajaran diharapkan dapat memberikan ruang bagi murid untuk lebih dapat mengekspresikan ide mereka. Dalam hal ini, permainan yang digunakan dalam pembelajaran adalah tadi bola bowling dan TTS pada aplikasi WordWall. Setelah itu, aksi yang sudah saya lakukan dari praktik baik ini yaitu dari situasi dan tantangan yang dihadapi guru dihasilkan rencana kegiatan pembelajaran yaitu pengimplementasian pembelajaran diferensiasi berbasis gamifikasi. Adapun tindakan yang sudah dilaksanakan antara lain yang pertama melakukan pemetaan murid berdasarkan minat, karakteristik, dan gaya belajar. Cara yang digunakan guru untuk memetakan murid yaitu selain dengan pengamatan sehari-hari terhadap murid kelas, juga dilaksanakan asesmen awal. Dari hasil tersebut didapatkan pengelompokan murid yang nantinya memudahkan guru untuk memberikan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan. Lalu yang kedua, guru merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi, yaitu kegiatan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan murid yang dengan dipadukan permainan. Dalam pembelajaran kali ini, permainan yang digunakan adalah bowling dan TTS pada aplikasi WordWall. Setelah itu, guru mengkomunikasikan pada pimpinan serta rekan guru yang lain, serta menginformasikan pada murid tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru juga membuat kesepakatan yang harus dijalankan bersama murid berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Selain itu,
Guru juga meminta murid untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan mereka gunakan dalam diskusi kelompok. Aksi yang ketiga, guru bersama murid melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dikembangkan berdasarkan ide dari murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang keempat, guru meminta rekan guru yang lain untuk menjadi pengamat selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Rekan guru memberikan saran, masukan, serta umpan balik terkait kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah guru meminta murid memberikan umpan balik terhadap apa yang mereka rasakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian hasilnya, setelah membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi berbasis gamifikasi, murid tampak antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang awalnya mereka acuh, cenderung tidak memperhatikan penjelasan guru. Nah, murid menjadi tertantang untuk mencoba permainan yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan mereka juga menemukan ide tentang permainan lain yang bisa dipadukan dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya itu, murid juga tampak enjoy dan tidak merasa bosan, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Pimpinan dan rekan guru yang lain pun juga mendukung praktik pembelajaran diferensiasi berbasis gamifikasi. Bahkan pimpinan meminta agar praktik baik ditularkan pada rekan guru yang lain dalam sebuah forum, misalnya dalam KKG. Dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, itu terbukti mampu meningkatkan motivasi dan belajar murid. Dan refleksinya, mengenal karakter, minat, dan gaya belajar murid merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Menjadikan murid sebagai tuan dan guru adalah pelayan, menuntut kita untuk dapat memberikan yang terbaik bagi mereka. Dengan menyajikan pembelajaran diferensiasi berbasis gamifikasi membuat saya sebagai guru merasa senang karena dapat mengakomodir kebutuhan murid, mendengarkan suara dan pilihan mereka, kemudian merealisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid adalah hal yang terbaik yang dilakukan. Dengan begitu, murid merasa suara dan pilihannya didengarkan, sehingga mereka merasa dihargai yang pada akhirnya mereka akan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Jika ingin dihargai, tadi mana ya? Nah, maka hargailah murid. Jika ingin dengarkan, maka dengarkanlah murid. Nah, dengan adanya hubungan timbal balik yang seimbang, bukan tidak mungkin tujuan pembelajaran yang telah disepakati akan tercapai. Seperti itu. Bentar. Bentar. Yang ini terlihat apa, Pak? Halo, Pak Nova. Ini tampilannya terlihat apa? Masih terlihat, Pak. Apa? Yang tadi? Masih terlihat. Cerita atau sudah yang lain? Refleksi diri. Refleksi diri. Ini refleksi dan dampak diri. Ya. Bentar. Harusnya yang lain ya, Pak ya? Ya. Berarti harus di-close dulu itu. Ya, siap. Nah, setelah ini saya akan mencoba menampilkan videonya. Video yang sudah saya praktikkan. Bentar, Pak Nova. Sebentar. Sudah terlihat, Pak? Masih loading. Sudah terlihat, Pak. Oke, video ya ini ya. Video, Pak. Siap. Bapak Ibu, saya English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Miftahul Hadi, guru kelas 5
SD Negeri Raji 1, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi. Selamat menyaksikan. Situasi yang dihadapi oleh guru dalam kegiatan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran monoton. Guru hanya menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi, sehingga murid cenderung bosan dan tidak tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru dapat menerapkan pembelajaran dengan mengakomodasi kebutuhan murid dan dipadukan dengan permainan. Guru dapat menyajikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi. Tantangan yang dihadapi adalah guru harus dapat menciptakan pembelajaran dengan memperhatikan minat, karakteristik, dan gaya belajar murid. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan guru adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran materi IPA yang kemarin. Kita kemarin sudah belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan praktik tentang campuran homogen dan campuran. Sudah tahu semua alat berdaya? Sudah. Akan menuju kelompok masing-masing untuk mempersiapkan alat dan bahan. Murid dalam kelompok mendapatkan bimbingan dan arahan dari guru agar mereka memahami materi pembelajaran yang didiskusikan. Setelah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, pembelajaran dilanjutkan dengan permainan bowling, di mana setiap murid akan mendapatkan soal untuk kemudian dipecahkan bersama. Konsentrasi. Nomor 1. Ya. Air kopi. Air kopi adalah campuran heterogen karena dapat dipisahkan lagi. Konsentrasi. I am ready. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 1, klik. Nomor 1. Air sirup termasuk campuran apa? Tenang. Kita tadi sudah belajar banyak hal. Yang pertama kita sudah apa tadi? Praktik percobaan dan campuran. Terus yang kedua Bermain bowling. bermain bowling, menebak soal yang ada di dalam pin bowling tadi. Terus yang ketiga yaitu TTS. teka-teki. Kisah. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi, perasaan saya sangat senang karena saya dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Ini terlihat dari kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan, murid merasa antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Mereka tampak enjoy dan tidak merasa bosan. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Arjuna Firdaus, siswa kelas 5 SD Negeri Raji 1 Demak. Saya sangat senang dengan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Miftahul Hadi. Pembelajaran yang disajikan sangat menyenangkan sehingga kami dan teman-teman
memahami materi yang disampaikan. Pembelajaran yang dipadukan dengan permainan membuat kami enjoy dan tidak cepat bosan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Dinariati, guru kelas 1 SD Negeri Raji, Demak. Saya sangat mendukung rekan saya yang bernama Miftahul Hadi untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi dipadukan dengan gamifikasi. Dengan pembelajaran tersebut, siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selamat dan sukses. Saya doakan semoga kedepannya dapat menghadirkan kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif dan lebih bermakna lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Pak, Luar biasa sekali. di videonya itu karena kita sebagai peserta Pak ya kemarin terkendala waktu berapa menit Pak ya, 7 menit ya. Harus 7 menit. Nah Kalau itu misalnya ya, 7 menit. ada bagian-bagian yang harusnya saya masukkan itu tidak saya masukkan Pak, tentang mungkin dari Ya, sayang. asesmen awalnya itu tidak masuk di video, terus kita mendampingi terus apa ya itu tidak masuk Pak karena terkendala waktu 7 menit itu. Nah, Bapak Ibu itu tadi cerita praktik baik dan video praktik baik yang sudah saya buat sehingga dapat menghantarkan saya lolos menjadi narasumber berbagi praktik baik program dari Kemendikbud-Ristek itu Pak yang bisa saya sampaikan tentang cerita praktik baik dan video praktik baik. Mungkin selanjutnya ada Bapak Ibu yang ingin belajar bersama lagi. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah pemaparan dari beliau sudah selesai disampaikan. Tapi sebelum kita tutup nih, barangkali ada tidak mungkin 1 atau 2 pertanyaan nih terkait praktik baik yang telah dilakukan oleh Bapak Miftahul Hadi terkait pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi yang dilakukannya di instansinya beliau sendiri, yaitu di SD Negeri Raji 1 Demak. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya. Bu Esti mungkin, siapa Bu Kurnia, Bu Ima, Bu Esti Dinariati, barangkali ada. Apakah sudah jelas semuanya? Alurnya memang sudah bagus Pak, kalau menurut saya. Bu Esti Dinariati, emang enggak? Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Iya, ini saya ingin menyampaikan. Saya tuh kelas 1. Nah, ya, kalau ya. ilmu berdiferensiasi berbasis gamifikasi di kelas 1, saya suka, senang sekali itu. Pembelajaran itu masuk dalam kelas 1. Cuman untuk awal-awal kelas 1 itu semua anak itu minta diperhatikan. Yang kesulitan saya di situ. Lah itu bagaimana cara menyikapi hal tersebut gitu loh. Diferensiasi kan kita pasti dalam satu kelas tidak sama sifat anak itu, karakteristik anak itu tidak sama. Dan anak mulai awal-awal pembelajaran itu semuanya ingin diperhatikan, baik yang bisa maupun yang apalagi yang belum bisa pasti itu khusus. Nah ini yang membuat bingung saya menerapkan sarannya itu bagaimana cara menyikapi hal tersebut, bagaimana saya memberikan pembelajaran tersebut gitu loh. Karena apa? Saya pernah mencoba dalam satu kelas ada 30 anak atau siswa. 30 siswa tersebut ada 10 anak yang bisa membaca lancar. Yang lain belum bisa. Lah saya menekankan pada anak yang sudah membaca lancar, tak kasih buku cerita, tak suruh membaca,
terus tak beri pertanyaan sesuai dengan cerita yang telah dibaca tersebut. Kalau sudah membaca, anak itu kan sudah sudah kok Bu. Lah, saya padahal baru memperhatikan yang belum bisa menulis, belum tahu huruf. Lah ini akhirnya apa? Murid pada rame sendiri, yang sudah bisa membaca, aku sudah kok Bu, aku sudah membaca kok Bu. Lah yang satu, yang belum bisa sih maunya ngikuti yang sudah bisa itu tadi, menangis dia kalau tidak sama dengan yang sudah bisa itu tadi. Lah ini yang kebingungan saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ini loh. Padahal itu. Nah itu bagaimana caranya itu saya mohon pencerahannya. Terima kasih atas waktunya. Gitu. Assalamualaikum. Salam. Sip. Waalaikumsalam. Ya, bangga Pak Mif, bisa dijawab langsung sepertinya. Siap. Nah, Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah tulisan itu kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita tidak serta-merta dalam satu pertemuan itu kita harus melayani seluruh murid di dalam kelas, Bapak Ibu. Misal tadi Bu Esti kan tadi di kelasnya ada berapa, 30-an ya. Tidak serta-merta kita harus pada hari itu juga kita layani semua. Kira-kira bagaimana Pak Nova kalau sehari kita melayani 30 anak dengan perbedaan itu dalam sekali waktu. Nah, bisa-bisa kita pulang capek itu. Malam kan. Nah, itu ya. Jadi untuk melayani perbedaan tersebut tidak dalam satu waktu itu Bapak Ibu. Nah, mungkin pada itu kan satu indikator itu kan tidak dihabiskan dalam satu kali pertemuan, mungkin dibuat beberapa kali pertemuan. Pada pertemuan pertama mungkin kita melayani murid yang kurang dulu, yang kurang kita berikan pelayanan, kemudian yang sudah bisa kita berilah treatment yang lain, misal tadi yang sudah membaca kita kasih buku bacaan supaya mereka duduk tenang, atau kita apa ya, kita tayangkan video atau cerita apa supaya mereka konsentrasi fokus dengan pekerjaan mereka. Lalu kita melayani murid yang belum bisa mengikuti itu. Mungkin ya buku bacaannya tidak satu dua, mungkin ada beberapa buku bacaan, referensi agar mereka gimana ya, fokus dengan apa yang di depan mereka. Sesekali kita memantau bagaimana sudah selesai atau belum, seperti itu. Nah, mungkin dari Bu Heni tadi yang kelas rendah atau Bu Rizka bisa sharing pengalaman. Kalau saya jujur belum pernah pegang kelas rendah Pak Nova. Jadi belum pernah mengalami itu. Bu Heni tadi yang kelas rendah, atau Bu Rizka ini juga kelas rendah, bisa sharing pengalaman Bu. Halo. Oke Bu, silahkan. Halo Bu Rizka tidur ini. Belum pernah ini ya Pak ya, mengajar di kelas rendah berarti. Belum pernah kalau saya Tapi Pak. belum pernah. Iya. Belum pernah. Kalau sejauh ini Pak, tantangannya menurut Bapak gitu untuk mengembangkan potensi anak nih di dalam akademisnya, kira-kira apa saja nih yang telah Bapak lakukan? Kalau tadi Kalau Pak, enggak, ya Pak, karakteristik tadi Pak, saya jelaskan lagi karakteristik antara murid kelas rendah dengan kelas tinggi itu kan beda. Kalau kelas rendah mungkin benar yang diterangkan Bu Esti tadi, mereka butuh perhatian khusus Pak. Kalau kelas rendah kita noleh sebentar saja mereka sudah bubar kemana-mana. Nah itu mungkin kita bisa kasih treatment tadi, buku cerita ya tidak hanya satu dua, mungkin ada beragam buku bacaan yang menampilkan banyak gambar, atau kita kasih yang lain, kisah tayangan video atau yang lain, seperti itu kalau kelas rendah. Kalau kelas tinggi seperti tadi kita buat kesepakatan, mereka melanggar melenceng sedikit, kita ingatkan lagi pada kesepakatan awal yang telah dibuat. Itu bedanya Pak kalau kelas rendah dan kelas tinggi, seperti itu. Halo Bu Rizka, mungkin bisa berbagi pengalaman Bu untuk pembelajaran di kelas rendah seperti apa? Halo, Pak Nova, cek Pak Nova hilang.
Halo, bisa masihkah mendengar suara saya, Bapak Ibu? Halo, Udin, masih terdengar suaranya? Masih. Oh, siap, Pak. Pak Adi, ini juga kelas rendah, Pak Adi, coba bisa mungkin bisa sharing sedikit, Pak. Gimana, Pak? Nah, mungkin bisa sharing pengalaman sedikit, Pak, tentang pengelolaan di kelas rendah. Gimana, Pak? Oh, untuk tadi sesuai dengan ibunya ya, Belum Pak? Pak kita terpental nih. Oh, siap. Monggo Pak Adi lanjut. Sharing sedikit, Oke. Pak, tentang kegiatan pembelajaran di kelas rendah seperti apa, Pak? Oh ya. Untuk tadi seperti tadi ada sebuah masalah tentang mengatasi anak yang belum bisa membaca dengan anak yang sudah bisa membaca. Saya memang tekankan, memang di kelas saya juga ada seperti itu, kasus seperti itu yang pernah dihadapi oleh tadi, ya kan? Saya mengatasinya dengan begini. Untuk anak yang belum bisa membaca, memang kita mengadakan namanya jam tambahan khusus, ya kan? Terutama di jam-jam mungkin ketika waktu istirahat kita ambil waktu sebentar. Kalau enggak gitu kita waktu pulang. Jadi kita koordinasi dengan orang tua untuk mengajarkan anaknya bahwa anaknya memang belum bisa membaca, sehingga orang tua memberi kelonggaran waktu, mungkin kita minta setengah jam aja lah untuk mengajar membaca anak itu yang belum bisa membaca. Dan alhamdulillah di kelas saya pun sudah semuanya rata-rata sudah bisa membaca. Itu pengalaman dari saya sendiri. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Adi. Kalau kegiatan pembelajaran saat proses Pak Adi gimana? Untuk semuanya pun juga menyenangkan, mereka pun senang kita menggunakan apa tuh, kita bisa berkelompok juga, menggunakan kita bisa untuk ya banyak berbagai metode lah kita gunakan. Ya semuanya kelasnya kondusif dan menyenangkan, anak-anak pun bahkan senang sekali dalam pembelajaran itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi atas sharing pengalamannya. Halo Bu Esti, mungkin yang sudah diterapkan Pak Adi ini mungkin bisa juga diterapkan di kelas Bu Esti untuk kelas rendah seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Semoga saja nanti bisa melaksanakan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Halo Pak Nova. Baik, ya, mohon maaf tadi saya terpental, tapi ternyata memang ya tantangan banget itu kalau misalkan anaknya makin kecil gitu ya, maka untuk memberikan arahannya pun juga dan bimbingannya pun juga lebih harus ekstra ya. Memang sih saya juga merasakan perbandingannya. Saya belum pernah Pak mengajar SD sih pernah ya, tapi waktu PKL mungkin pada saat kuliah. Tapi kalau misalkan pada saat formalnya menjadi guru itu mungkin pada saat pertama kali ngajar di SMP dan SMA mungkin ya, berbagai jenjang kalau misalkan, dan ini SMA, SMEA, SMK, STM-nya ya, lalu SMP memang pernah saya ajar, dan beda-beda karakter banget. Yang kalau STM kan lebih banyaknya anaknya laki-laki, SMEA perempuan, kalau SMA campur, kalau SMP ya mungkin campur juga anak laki-laki, dan ini memang kebutuhan-kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu memang unik sih Pak, karena itu banyak faktor-faktor pengaruh juga. Satu mungkin lingkungan, kedua juga guru mungkin ya, lalu letak geografis juga itu sangat mempengaruhi juga. Sehingga benar sekali Pak. Iya, yang saya amati itu memang hal-hal faktor-faktor tersebut itu menjadi kalau kita ibaratnya literasi lingkungan lah kayak gitu, bisa interact dengan literasi dengan isu juga kayak gitu ya yang ada di lingkungan tersebut. Kalau sudah kita paham baca situasi di lingkungan tersebut bagaimana, kebutuhan anak bagaimana, nanti itu akan mudah dalam segi pengajaran pun juga, karena bukan apa-apa, itu juga salah satu bagian dari minat juga anak kepada pembelajaran yang dilakukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kontekstualnya itu apa yang sedang dipelajari itu kaitkan saja dengan lingkungan yang ada di sekitar. Kayak daerah saya kan daerahnya lebih kepada ini ya
kewirausahaan kayak gitu karena deket kampus Pak, banyak dagangan-dagangan dan makanan-makanan kekinian gitu lah. Lalu juga kalau IPB itu ya dengan tumbuhan juga ya kayak gitu ya. Kalau IPB kan Institut Pertanian ya, jadi kalau yang saya amati itu kemarin itu pada saat proyek itu pasti apa tuh lebih gaya-gayanya tuh ya satu cinta lingkungan, yang kedua itu lebih kepada gaya Wirausaha. gaya-gaya berwirausaha kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya ngajar seni itu pasti kaitannya tuh gimana coba bikin desain produk yang bagus kayak gitu untuk kalau misalnya supaya kamu menarik lah gitu, produk kamu menarik dibeli kayak gitu. Nah, kalau misalnya di seni rupanya mungkin ya kurang lebihnya sih sejauh ini yang saya amati itu nih kurikulum Merdeka itu seperti itu gitu, lebih kepada asimilasi antara kebutuhan dan ini lingkungan dengan pembelajaran kayak gitu ya Pak ya. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Berarti IKM ini lebih menguntungkan Pak ya? Oh, sangat menguntungkan kalau menurut saya, suatu kemajuan ini. Jadi ibaratnya tuh lebih gimana ya? Karena kalau misalkan kita dikasih pembelajaran tapi bukan dengan kebutuhan kita nih, kalau dalam pembelajaran andragogi ya gitu ya Pak ya, kebutuhan orang Ya. dewasa ya pasti nggak bakalan inilah gitu. Nah sekarang kan kita nih sangat menarik ini yang dibahas sama di webinar kita mengenai tentang pembelajaran berdiferensiasi. Intinya apa? Yaitu untuk melaksanakan implementasi nanti kurikulum Merdeka, relevansinya kan ke situ kayak gitu. Kalau misalkan yang misalkan dibahas yang lain nih tentang kurtila sedangkan kita menerapkan kurikulum Merdeka kan tidak cocok. Nah kurang lebihnya anak juga seperti itu gitu. Dalam apa mengambil pelajaran dari setiap guru. Makanya kalau misalkan favoritnya gitu, guru bisa dirindu gitu, ya itu dia guru yang paham dengan karakteristik dan kebutuhan murid dari setiap apa yang diajarkan, apapun yang diajarkan, sehingga murid itu tuh merasa tuh, oh saya sudah paham ini dengan pelajaran yang saya saya pelajari, saya tahu bagaimana, karena bukan apa-apa, kebanyakan murid yang cenderung motivasinya rendah itu dia nggak tahu komitmen apa sih dengan guru itu tentang pelajaran apa yang akan dipelajari, mungkin tujuannya nggak disampaikan ataupun tidak jelas tujuan pembelajarannya. Sama saja mungkin seperti guru Pak, ditempatkan misalkan di wakase kurikulum ataupun di kesiswaan ataupun ini gitu, tapi kalau misalkan tidak paham ataupun misalkan mau tapi nggak paham gitu ya Pak ya, tetap aja nggak bakalan berjalan intinya itu, Ya, walaupun benar. kan posisi ada di tangan guru tersebut, kecuali kalau misalkan guru tersebut itu satu dia paham, dia bisa mengembangkan, pasti Mampu akan ya. lain Pak, akan lain kayak gitu ya. Butuh satu memang dengan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan guru sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas itu memang materi yang dibuat itu harus dikemas demikian rupa Ya. bagaimanapun gayanya kayak gitu. Kalau misalkan eh, materi bagus tapi dikemas misalkan maaf ya dengan metode dan cara pengemasan kurang menarik, maka nanti hasilnya pun juga akan berdampak padahal anak itu paham tapi tetap aja Benar. kan cara itu juga menjadi penting gitu, Iya, iya, iya. cara penyampaian dan ini juga kalau menurut saya sih di SMA itu lebih ini, kadang-kadang sih saya memang selalu fair aja gitu Pak kalau misalnya di luar mata pelajaran ataupun ini materinya udah habis, nah kadang-kadang belajarnya itu lebih kepada berdialog Pak, intinya kayak gitu. Sok kamu tulis deh biar fair, jangan ditulis nama kamu tapi tuliskan pertanyaannya dari saya, apa sih kekurangan saya dalam pembelajaran, sama saya digituin, nanti saya baca oh iya saya itu mungkin lebih kepada ini, kadang ada yang bilang terlalu baik katanya tuh, jadi gak pernah marah walaupun misalkan ada anak yang ini satu itu. Lalu yang kedua kadang-kadang tuh mungkin bisa jadi apa tuh kenapa ya, mungkin karena terlalu baik juga, bisa jadi antara yang anak yang kemampuan bakatnya bagus dengan anak yang kemampuannya sedang dan rendah itu nilainya tuh tipis-tipis, kadang-kadang kayak gitu ya Pak ya. Saya kan terlalu bermurah hati mungkin lebih banyaknya itu, tapi intinya saya nggak inilah apa nggak marah-marah apalagi anak orang kayak gitu ya. Intinya itu nanti yang itu lebih berbahaya apalagi kan SMA ya, lebih Ya. ini juga gitu. Jadi kalau misalkan yang saya perhatikan mah, kalau sekarang-sekarang itu dengan kurikulum Merdeka itu tuh, wah kembangkanlah sesuai dengan apa yang Ya. dibutuhin anak kayak gitu. Kadang-kadang kan Berarti kalau anak sekarang mah zonasi ya Pak, jadi mm, lebih kayaknya teh seragam gitu. Cuma jadi guru yang sekarang menyesuaikan gitu. Kalau saya kan lintas
kecamatan nih dengan anak itu kayak gitu. Jadi tapi karena terbiasa dengan mengikut gitu kebutuhan anak ya alhamdulillah. Jadi saya ini juga apa tuh Ya, jadi bisa beradaptasi lah. luar Maka biasa. mungkin ada cerita nih dari Pak Tias mungkin Pak Adi mengenai implementasi kurikulum merdeka sambil sharing ya Pak ya sebelum kita tutup mungkin Pak. Iya, benar Ya, Pak. sharing. Jadi dengan adanya IKM ini memang guru diberikan kebebasan, malah menurut saya ini lebih dienakkan, menguntungkan guru Pak ya. Kegiatan pembelajaran Iya, ini betul. bisa disesuaikan Betul. dengan kondisi daerah setempat, seperti yang Pak Nova tadi katakan, pembelajarannya kontekstual, terus lalu kita diberi kebebasan untuk mengembangkan materi tersebut, sehingga tujuan pembelajaran ini akan tercapai Pak ya. Siap. Ya, betul sekali. Sudah pukul 11.48, Oh, Pak Nova. oh iya, mau ini ya, mau zuhur juga ya. Sama di saya juga 11.48. Baik, kepada narasumber kita, Bapak Miftahul Hadi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu di dalam kegiatan berbagi praktik baik, pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi di SD Negeri Raji 1 Demak. Akhir kata sebelum saya tutup, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kegiatan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi berbasis gamifikasi di SMA Negeri Raji 1 Demak. Kurang lebihnya saya selaku moderator Nova Firdaus Putra Rumayano dari SMA Negeri 1 Dramaga Kabupaten Bogor mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata baik ucapan ataupun perbuatan selama kegiatan pelaksanaan pengimbasan berbagi praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Miftahul Hadi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, partisipasi, dan meluangkan waktunya Bapak Ibu pada kegiatan webinar ini. Akhirul kata, doa tutup majelis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mif ya, dan Bapak Ibu semuanya, Pak Adi dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebut.